Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arika Nurjihan dengan NIM 2401 0711 0084 akan membacakan kitab Syafidatun Najah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ustadz Aris Mahmudin. Saya akan membacakan kitab dari pasal Arkanul Islam sampai dengan pasal Tasdidatut Tasyahud. Sebelum membaca, izinkan saya membaca Al-Fatihah dulu kepada pengarang kitab. Lalinnya Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu pasal. Arkanul Islami Hamsatun. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu untuk biaya perjalanannya. Nah, pasal ini menjelaskan tentang dasar utama dalam agama Islam, yaitu adalah rukun Islam. Seperti yang telah disebutkan bahwasanya ada 5 rukun Islam. Yang pertama itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini berarti untuk pintu masuk Islam, di mana kita masuk ke dalam agama Islam, kita harus bersaksi bahwasanya tiada lain yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Nabi terakhir yang dikirim oleh Allah. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Nah, sholat itu wajib dikerjakan seorang muslim dan muslimah 5 kali sehari semalam. Dan sholat adalah tiang agama. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa kita dari kikir. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan menjaga diri kita dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Yang mampu di sini maksudnya apa? Yang mampu dari segi fisik, finansial, dan juga kesehatan. Ya. Nah, kelima ini adalah fondasi. Jika seseorang mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi tidak menjalankan rukunnya, maka agamanya tidak sempurna. Kita lanjut. Pasal selanjutnya, Faslun, suatu pasal, Arkanul Imani Sittatun. Rukun-rukun iman ada 6. Antuk minu billahi, yaitu beriman kepada Allah. Wal malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa bil qadari, iman kepada wabil qadari khairihi wa syarrihi wa minallahi ta'ala. Iman kepada qada yang berupa baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasal ini menjelaskan tentang akidah Islam. Akidah yaitu 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan sepenuh hati mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, esa, tiada sekutu baginya, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang kedua disebutkan bahwasanya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kita ini harus meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya tanpa berbuat maksiat dan memiliki pekerjaan tertentu. Misalnya, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil, Israel, Mungkar Nangkir, dan sebagainya.
dilanjut dengan mengimani kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab itu maksudnya bagaimana? Kita harus percaya bahwasanya kitab yang telah diturunkan oleh Allah melalui para rasul, para nabi dan rasul, 4 kitab itu, Taurat, Zabur, Injil, dan ditutup dengan penyempurnanya, yaitu Al-Quran. Kita harus mempercayai keempat kitab ini sebagai petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah. Dan yang keempat ada iman kepada Rasul Allah. Nah, kita harus mengimani nih dari semua utusan Rasul, Nabi dan Rasul yang telah Allah turunkan, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Nah, kita harus percaya bahwasanya adanya hari akhir, hari kiamat. Kita harus percaya bahwasanya adanya hari akhir, hari pembalasan, dan adanya surga dan neraka. Dan yang terakhir nih, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu gimana sih? Kita mengimani bahwasanya semua sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia, sebagai hamba masih dapat berusaha, masih dapat untuk berusaha mengubahnya, seperti itu. Nah, rukun iman ini adalah landasan keyakinan seorang muslim. Jika rukun Islam tadi disebutkan sebagai landasan lahiriah, maka rukun iman adalah landasan batiniah. Oleh karena itu, keduanya harus seimbang agar menyempurnakan agama kita. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Faslun, suatu pasal. Alamatul bulughi salasatun. Adapun tanda-tanda baligh atau tanda-tanda dewasa itu ada 3. Pertama, khamsa asyrata sanatan fi zakari wal unsa, yaitu genap usia 15 tahun pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Wal ihtimalu fi zakari wal unsa litis'i sinina. Mimpi basah bagi anak laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun. Wal haidu fil unsa litis'i sinina. Dan haid bagi perempuan pada usia 9 tahun. Faslun, wa makna la ilaha illallah, suatu pasal pengertian makna dari kata la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan benar dalam wujud kecuali Allah. Nah, pengertian dari la ilaha illallah ini, tiada yang wajib disembah dengan sebenarnya di alam semesta ini, di alam wujud ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda seseorang sudah baligh atau sudah dewasa secara syariat. Nah, kalau sudah baligh, maka seseorang itu sudah mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariatnya. Nah, tanda-tanda itu ada 3. Yang pertama, berusia genap 15 tahun pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan yang kedua, mimpi basah atau keluar air mani mau saat dia tidur ataupun terjaga. Dan yang ketiga adalah haid bagi perempuan yang berusia 9 tahun. Nah, haid yang ketiga ini haid atau menstruasi kepada anak perempuan. Nah, maksud dari tanda-tanda baligh, terus ketika anak-anak sudah dikatakan sudah baligh, maka konsekuensi yang mereka dapat adalah mereka wajib menjalankan syariat. Contohnya, sholat dan juga puasa. Nah, jika mereka melanggar, maka dosanya itu dicatat jika mereka melanggar aturan. Seperti meninggalkan sholat, maka dosanya sudah mulai dicatat. Karena mereka sudah dikatakan sebagai mukallaf. Seperti itu. Jadi, baligh itu adalah batasan seorang anak batasan seorang anak beralih menjadi mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah dikenakan kewajiban syariat. Nah, konsekuensinya apa tuh kalau udah baligh? Nah, anak-anak kalau udah baligh, maka mereka harus menjalankan kewajiban syariat seperti sholat dan puasa. Nah, oleh karena itu,
udah mulai dicatat nih dosa-dosanya kalau mereka meninggalkan kewajiban dan juga melanggar aturan. Islam menetapkan kedewasaan itu bukan hanya oleh umur, tapi juga secara biologisnya. Baik, kita lanjut ke pasal selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat sahnya istinja. Paslun, suatu pasal. Syurutu idza'il hajar, adapun syarat-syarat sahnya istinja dengan batu, sama niatun, 8 perkara. Nah, ayyakuna bisalah sati ahjarin, yaitu hendaknya dengan 3 batu. Wa ayyung kiyal mahallah. Ketiga batu tersebut sudah bisa membersihkan tempat najis. Nah, wa alla yajifan najasu. Sekiranya belum kering najisnya, wala yang takilah wala yatara'a alaihi akharu. Najisnya tidak berpindah tempat dan tidak dicampuri olehnya najis yang lain. Wala yujawiza sohfatahu wa hasyafatahu la yusibahu ma'un wa takuna ahjaru tahiratan. Dan najis tidak melewati dubur dan hasyafah orang. Dan najis tidak terkena air dan hendaknya ada beberapa batu itu suci. Nah, maksudnya gimana nih? Kan syarat-syarat istinja dengan batu itu ada 8. Nah, istinja itu menghilangkan najis sebab buang air kecil dan juga buang air besar menggunakan batu. Nah, maksudnya jika seseorang beristinja, seperti yang disebutkan di awal, beristinja itu adalah menghilangkan najis sebab buang air kecil dan buang air besar dengan batu tadi, medianya batu. Nah, kalau dengan benda padat seperti batu itu minimal 3 kali minimal 3 kali usapan, dan setelah menggunakan lebih dari 3 kali, apakah bisa? Jika najisnya belum bersih, maka boleh menggunakan lebih dari 3 kali, asalkan tetap dengan hitungan tidak boleh kurang dari 3, seperti itu. Kita lanjut ke pasal selanjutnya. Paslun, suatu pasal. Furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu, Sittatun, ada 6. Ada 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Atsani, ghuslul wajhi, yang kedua, membasuh wajah. Atsalis, ghuslul yadaini, yang ketiga, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku. Ar-rabi'u, mashu syai'in minar ra'si, yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Al-khamid, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Kelima, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. As-sadis, at-tartibu, adapun yang keenam, yang terakhir itu tertib. Nah, fardu-fardu wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat. Niat di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, niatnya itu apa? Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Dan yang kedua, membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu dimulai dari ujung tumbuhnya rambut ke daun telinga sampai ke dagu. Nah, yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Dan dimulai dari ujung jari-jari, ujung kuku ini ke siku, terus ke atas lagi, seperti itu. Dan yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Nah, menurut mazhab Syafi'i cukup sebagian saja. Dilanjut, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sama seperti ini tadi, cuman bedanya kaki itu sampai ke mata kaki. Mata kakinya harus kena, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah tertib atau urut. Jadi wudunya itu secara berurutan. Dimulai dari niat, membasuh wajah, kedua tangan hingga siku, sebagian kepala dan juga kaki itu harus berurutan. Nah, karena namanya tadi itu fardu, maka
Jika ada satu yang ketinggalan maka harus diulang wudunya dari awal karena itu adalah wajib. Jadi seperti tadi kan fardunya ada 6 tuh. Jadi wajib berurutan. Jika ada satu yang ketinggalan maka wajib diulang. Seperti itu. Kita lanjut ke pasal niat. Nah, kita membahas ke pasal niat. Paslun suatu pasal. An-niyatu, adapun niat, qasdun syai'in, menghendaki sesuatu, muqtaronan bifi'lihi, yang dibarengi dengan perbuatan, wa mahalluha, adapun tempat niat, al-qalbu, ada di hati, wa talaffuzu, adapun melafazkannya, biha, dengan niat, sunnatun, wa waktuha, dan melafazkan dengan niat itu adalah sunnah, wa waktuha, adapun waktu niat, inda qasli awalil juz'i, ketika membasuh awal bagian, minal wajhi, dari wajah, wa taratibu, adapun tertib, alla yuqaddima wudhuwun ala wudhuwin. Nah, adapun tertib tidak mendahulukan terhadap satu anggota atas anggota yang lain. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya niat itu menghendaki sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Adapun tempat dari niat sendiri itu di hati. Tempatnya ada di hati. Jika niat itu dilafazkan dengan lisan, maka hukumnya sunnah. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya kita niat wudhu itu diucapkan di dalam hati sambil membasuh wajah. Nah, waktu niat wudhu seperti itu. Sedangkan tertib maksudnya itu adalah runtut, sesuai dengan urutannya dan tidak mendahulukan yang terlebih dulu. Kan sudah ada urutannya nih tadi. Yang 5 itu, fardunya itu ada fardunya itu tadi ada 6 dan sudah berurut. Nah, kita harus sesuai urutannya. Tidak bisa mendahului daripada yang seharusnya. Seperti itu. Kita lanjut ke pasal pembagian air. Paslun, suatu pasal, al-ma'un, adapun air, qalilun, itu ada yang sedikit, wa katsirun, dan ada yang banyak, fal qalilu ma dunal kullataini, adapun air sedikit ialah air yang kurang dari 2 kullah, wa katsiru, dan air yang banyak, kullatani fa aktsara wal qalil yatanajjasu. Wal katsiru, dan air yang banyak ialah air yang ada 2 kullah atau lebih, dan adapun air yang sedikit itu menjadi najis. Biwuku in najasati fihi, sebab kejatuhan najis ke dalamnya, wa illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah, wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis, illa idza yataghayyara, kecuali jika berubah ta'muhu, rasa airnya, au launuhu, ataupun warnanya, au rihuhu, ataupun baunya. Nah, tadi kan dibilang nih, dimention bahwasanya air itu ada 2, qalilun wa katsirun, air yang sedikit dan air yang banyak. Maksudnya itu, air yang sedikit adalah air yang belum mencapai 2 kullah. Nah, 2 kullah itu berapa sih? 2 kullah itu 216 liter. Atau kurang lebih 60 cm kubik. Nah, air yang sedikit tadi, air yang kurang dari 2 kullah tadi, jika kejatuhan najis, maka dihukumi sebagai air mutanajis. Nah, air mutanajis itu maksudnya air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti wudhu dan juga mandi wajib. Ya, dan mandi wajib. Nah, sedangkan air yang banyak, air yang lebih dari 2 kullah tadi, jika kejatuhan najis, dia tidak dihukumi sebagai air mutanajis atau dikatakan masih tetap suci, kecuali bila berubah rasanya, berubah warnanya, ataupun berubah baunya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bab pasal mandi. Paslun, suatu pasal, mujibatul ghusli, adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi, sittatun, itu ada 6 perkara. Ilajul hasyafah, yaitu masuknya hasyafah, fil farji, ke dalam farji, wa khurujul
wa khurujul mani, dan keluar air mani, wal haid, dan haid, wan nifas, dan nifas, wal wiladah, dan melahirkan, wal maut, dan mati. Pasal ini menjelaskan tentang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Dan yang pertama itu masuknya hasyafah ke dalam farji, walaupun meskipun tidak keluar mani. Dan yang kedua itu keluarnya air mani, baik secara mimpi basah, bersetubuh, ataupun konteksnya asalkan keluar karena dengan syahwat begitu. Dan yang ketiga haid, menstruasi wanita, keluarnya darah dari wanita setiap bulannya, maka setelah darahnya berhenti maka diwajibkan untuk mandi. Begitu juga dengan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Jika sudah selesai maka diwajibkan mandi. Begitu juga dengan wiladah, melahirkan tadi, dan maut, meninggal. Dari ketika seorang muslim dan muslimah meninggal, maka wajib dimandikan kecuali meninggal dalam keadaan medan perang, seperti itu. Nah, kita lanjut ke fardu mandi jinabat. Ya, faslun, sebuah pasal. Furudul ghusli, ada fardu-fardunya mandi, isnani, itu ada 2 perkara. An-niyat, yaitu niat, wa ta'mimul badan, meratakan badan, bil ma'i, meratakan badan dengan air. Nah, fardu mandi jinabat itu ada 2. Nah, yang pertama itu kita niat, nawaitu ghuslun liraf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, kita berniat menghilangkan hadas besar fardholillahi ta'ala. Nah, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, jadi dimulai dari atas kepala sampai ke bawah kaki, dan itu harus benar-benar kesiram air semuanya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke syarat-syarat wudu. Faslun, suatu pasal. Syurutul wudu, ada pun syarat-syarat wudu. Asyaratan, yaitu ada 10 perkara. Al-Islam, Islam, watamyiz, dan tamyiz, wan naqa'a, dan suci, wan naqa'anil haid, wan nifas, dan suci dari haid dan nifas, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarat, dan bebas dari sesuatu yang mencegah terhadap masuknya air pada kulit, wa alla yakuna alal wudwi ma yughayyirul ma', dan hendaknya tidak ada pada anggota sesuatu yang berubah terhadap air. Wal ilamu bi fardiyatihi, dan mengetahui fardunya wudu, wa alla yaqtaqida fardhan min furudihi sunnah, dan hendaknya orang tidak meyakini terhadap fardu dari fardu-fardu wudu yang dianggap sunnah. Wal ma'u tahur, dan air yang suci mensucikan. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Wal muwalatu lidaimil hadathi, dan terus menerus bagi orang-orang yang terus menerus hadas. Nah, di pasal ini menyebutkan bahwasanya syarat-syarat wudu itu ada 10. Dan yang pertama itu Islam, pasti beragama Islam. Dan yang kedua tamyiz, sudah dapat membedakan kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Dan yang ketiga ada suci dari haid dan nifas, berarti tidak dalam masa menstruasi dan juga nifas. Yang keempat suci dari sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Misalnya seperti biasa kalau perempuan ini kita kan make up ya. Nah, sebelum wudhu tuh dipastikan kita membersihkan make up dulu agar air wudhunya itu meresap masuk ke dalam kulit. Begitu juga kita dilarang untuk perempuan dilarang untuk kutekan karena dianggap takutnya menghalangi air wudhu untuk masuk ke sela-sela kukunya. Dan juga yang kelima, tidak boleh ada satupun yang melekat pada badan yang sekiranya dapat merubah air. Dan yang keenam, harus tahu fardu wudu. Yang ketujuh, tidak boleh mengiktikat atau menganggap satu perbuatan yang fardu di antara fardu-fardu wudu dianggap sunnah. Dan yang kedelapan, harus dengan air yang mensucikan. Dan yang kesembilan, masuk waktu. Dan yang kesepuluh, terus
terus menerus bagi orang yang berhadas. Jadi jika kalau ada orang yang selalu buang air kecil, pendaharahan atau buang angin, wudhunya harus sudah masuk waktu sholat baru dia segera berwudhu dan bergegas untuk sholat. Karena jangan lagi menunda-nunda, karena dikhawatirkan nanti dia berhadas lagi, seperti itu. Begitu juga kepada wanita yang sedang beristihadah. Nah, wanita yang beristihadah itu wajib mengganti pembalut yang baru ataupun celana dalam yang suci seusai wudhu dan langsung mensegerakan sholat, seperti itu. Fasun, suatu pasal. Nawaqidul wudu'i, adapun perkara-perkara yang membatalkan wudhu, arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Awalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyah. Nah, yang pertama itu perkara ada perkara yang keluar dari salah satu jalan dari dubur ataupun kubul, baik berupa angin ataupun selain angin. Nah, asani, dan yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatuhu minal ardi. Nah, sebab yang kedua itu karena hilangnya akal sebab tidur ataupun selain tidur kecuali tidurnya orang yang duduk dan pantatnya menetap ke tanah atau ke bumi. Nah, yang ketiga, asalis iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Nah, yang ketiga, bertemunya kedua kulit laki-laki dan juga perempuan yang sama besar keduanya, yang keduanya sama-sama baligh, bukan mahram dan tanpa penghalang. Dan ar-rabi'u, perkara yang keempat, masukubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rohati aw butuni asabi. Nah, yang keempat itu menyentuh kubul ataupun lubang duburnya dengan telapak tangan atau bagian dalam jari-jari. Nah, pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik itu tadi keluarnya sesuatu baik dari dubur ataupun kubur, maupun itu buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin, itu dianggap membatalkan wudhu. Dan yang kedua, tidur. Nah, kalau tidurnya nyenyak, otomatis wudhunya itu dikatakan batal. Tapi jika tapi jika tidurnya nyenyak, tidak dapat mendengar orang-orang di sekitarnya lagi, maka wudhunya dikatakan batal. Dan yang ketiga, bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan. Nah, bersentuhnya kedua kulit perempuan dan laki-laki tanpa penghalang dan bukan mahram itu juga membatalkan wudhu. Menurut mazhab. Dan yang ketiga, bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang dan bukan mahram, maka menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Dan yang terakhir, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan atau bagian dalam jari-jari. Nah, jika menyentuh tanpa alas langsung itu membatalkan wudhu, tapi jika dengan alas tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu larangan bagi orang yang membatalkan wudhu. Dan pasal selanjutnya, paslun, sebuah pasal, man yataqada wudu'uhu hurima alaihi arba'atu asya'a. Barang siapa yang rusak atau batal wudhunya, maka diharamkan atas seseorang itu 4 perkara. As-sholat, yang pertama sholat, wa tawaf, dan tawaf, wa masful mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf, wa yahrumu alal junubi sittatu asya'a, dan yang haram atas orang junub itu ada 6 perkara. As-sholat, yang pertama sholat, wa tawaf, dan tawaf, wa
wa mashul mushaf wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan juga membawanya, wa labsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa yahrumu bil haid asyarata asya'a, dan yang diharamkan atas orang haid itu ada 10 perkara. As-salat, salat, wa tawaf, tawaf, wa mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan juga membawanya, walubsu fil masjid, berdiam diri dalam masjid, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, was as-saum, puasa, wa talak, wa mururu fil masjid, in khafat talwisah, di dalam lewat di dalam masjid jika khawatir mengotori masjid, wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati, dan bersenang-senang dengan sesuatu di antara pusar dan lutut. Nah, di dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang batal wudhunya itu haram atasnya itu ada 4 perkara. Yang pertama sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan juga membawa Al-Quran. Nah, orang yang menanggung hadas besar ataupun orang yang sedang junub itu haram melakukan 6 perkara. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga berdiam diri di masjid. Yang ada 10 perkara yang diharamkan untuk orang yang sedang haid. Yang pertama itu tadi sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam diri dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh puasa, kedelapan itu talak, yang kesembilan lewat dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori masjid, dan yang ke-10 itu bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Itu. Kita lanjut ke pasal tayamum. Faslun, suatu pasal. Asbabu tayamumi salasatun. Adapun sebab-sebab tayamum ada 3 perkara. Qad'ul ma'i, tidak adanya air, wa maradu, sakit, wal ihtiyaju ilaihi li ta'syi hayawanin muhtaronin. Nah, yang pertama karena tidak adanya air, yang kedua sakit, dan yang ketiga butuh terhadap air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Wa ghairu muhtarami sittatun. Adapun hewan yang tidak dimuliakan itu ada sittah, ada 6. Tarikus salat, orang yang meninggalkan salat, wazani, orang yang zina, muhson, orang yang zina muhson, wal murtaddu, dan orang yang murtad, wal kafir, orang yang kafir, wal kafirul harbi, orang kafir yang memerangi, dan wal qalbul akur, dan anjing yang galak, wal khinziru, dan babi. Nah, penyebab tayamum itu ada 3. Yang pertama karena tidak adanya air, dan yang kedua itu karena sakit, dan yang ketiga karena butuh air selain untuk taharah, seperti untuk memberi minum binatang yang dihormati menurut syara ataupun yang sedang kehausan. Nah, adapun binatang yang tidak dianggap mulia menurut syara itu ada 6. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhson, ataupun orang yang melakukan zina sedangkan dia sudah mempunyai pasangan, dia sudah beristri ataupun suami. Yang ketiga orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Yang keempat itu kafir harbi, orang yang non-Islam yang memerangi umat Islam. Yang kelima itu anjing yang galak, dan yang keenam itu ada babi. Seperti itu. Kita lanjut ke syarat tayamum. Faslun, suatu pasal. Syurutut tayamumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Ayyakuna biturabin, wa ayyakuna turabu tahiran, wa ayyakuna mustakmalan, wa alla yughalituhu qadikun wa nahwuhu. Nah, yang pertama hendaknya tayamum itu dengan debu. Dan yang kedua hendaknya ada debu itu suci.
Dan yang ketiga, hendaknya debu itu tidak mustakmal. Keempat, hendaknya debu tidak bercampur dengan tepung ataupun sesamanya. Wa ayyat sidahu wa ayyam saha wajahahu wa yadayhi bidarbataini wa ayyuzila najasata awalan wa ayyajtahida fi kiblati qablahu wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Dan yang kelima, hendaknya orang yang bertayamum hendaknya bermaksud dan hendaknya mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan. Nah, hendaknya orang wa ayyuzila dan hendaknya menghilangkan najis dari dalam permukaan dan hendaknya bersungguh-sungguh dalam dengan menghadap kiblat sebelum bertayamum. Dan hendaknya ada tayamum itu ketika memasuki waktu sholat. Dan hendaknya orang yang bertayamum itu setiap masuknya waktu sholat. Nah, syarat tayamumnya ada 10. Yang pertama, syarat utamanya itu wajib dengan debu. Dan yang kedua, debunya itu harus suci. Yang ketiga, tidak boleh dengan debu yang sudah digunakan, mustakmal. Mustakmal itu adalah debu yang sudah digunakan. Jadi misal kita bertayamum nih di sisi debu yang sebelah sini. Nah, kita tidak bisa bertayamum lagi di sisi yang sama. Jadi harus berpindah tempat. Dan yang keempat, debunya tidak bercampur dengan tepung ataupun sejenisnya. Bedak misalnya atau apapun. Jadi debunya itu memang masih debu, masih hanya debu. Dan yang kelima, bermaksud tayamum menggunakan debu, bukan dengan niat bermaksud tadi itu maksudnya dia memang berniat untuk tayamum, bukan untuk bermain-main kayak menemplokkan tangan ke debu saja gitu. Dan yang keenam, harus dengan 2 kali tepukan. Jadi harus ditepuk ke debunya 2 kali tepukan. Nah, 1 kali untuk mengusap muka dan 1 kali untuk mengusap kedua tangan. Nah, itu bukan pertama untuk wajah, bukan kedua untuk kedua telapak tangan. Nah, sebelum tayamum harus membersihkan najis dari badan. Jadi tidak ada najis lagi di badan kita sebelum kita bertayamum. Terus ijtihad mencari kiblat. Jadi bertayamum itu menghadap kiblat. Dan harus tayamum setelah waktu sholat. Nah, jika belum masuk waktu sholat, jadi tidak diperbolehkan untuk tayamum. Ketika masuk waktu sholat, baru kita mulai tayamum. Dan 1 kali tayamum itu untuk 1 kali sholat. Jadi kalau mau sholat, misalnya kita tayamum untuk sholat zuhur yang waktu itu mepet dengan sholat asar, maka untuk sholat asarnya kita bertayamum lagi. Jadi 1 tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu, seperti itu. Nah, kita lanjut dengan fardu tayamum. Faslun, suatu pasal, furudu tayamumi khamsatun. Adapun fardu tayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlu turabi. Yang pertama ialah memindahkan debu. Asani, adapun yang kedua, an-niyatu adalah niat. Asalis, adapun yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi, yang keempat, mashul yadaini ila mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai 2 siku. Al-khamis, adapun yang kelima, tartibun bainal mashataini, tertib di antara 2 usapan. Nah, fardu tayamum itu ada 5. Yang pertama, kita memindahkan debu. Dan yang kedua, kita berniat. Kita niat tayamum. Dan yang ketiga, mengusapkan debu ke wajah. Yang keempat, mengusapkan ke kedua tangan. Dan yang kelima, tertib ataupun berurutan sesuai dengan urutan. Adapun niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Nah, setelah niat baru kita eksekusikan tayamumnya. Seperti itu. Faslun, suatu pasal, mubtilatu tayamum salah satu. Yang perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma abtolal wudu'a,
yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu, wariddah dan murtad, watawahumul ma in yatamamma li faqdihi, dan menyangka adanya air jika tayamumnya karena tidak adanya air. Nah, hal pertama yang membatalkan wudhu itu adalah segala sesuatu yang hal pertama yang membatalkan tayamum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya seperti bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Yang kedua, karena buang angin, buang air kecil ataupun buang air besar, dan itu membatalkan tayamum. Dan yang kedua, murtad atau keluar dari Islam. Dan yang ketiga, itu menduga kuat adanya air apabila tayamumnya kan tidak ada air. Kan tayamum tadi tuh bisa karena 3 perkara ya, karena tidak adanya air, dan yang kedua karena sakit, dan yang ketiga karena butuh terhadap air kepada hewan yang dimuliakan tadi. Nah, jika tayamumnya karena tidak ada air, ternyata kita menduga dengan yakin nih bahwa kayaknya ada deh airnya. Nah, berarti tayamumnya itu batal. Kalau sudah ada air, maka harus segera berwudu. Seperti itu. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Paslun, suatu pasal, alladzi yatahuru minan najasati salasatun. Adapun sesuatu yang bisa suci dari benda-benda najis, itu ada 3 perkara. Al-khamru, yaitu khamar, idza taqallalat binafsiha, jika menjadi cuka dengan sendirinya. Wajildul maitati, wajildu maitati, kulitnya bangkai, idza dubigha wa ma sara hayawanan. Yang kedua, kulitnya bangkai ketika sudah disamak, dan yang ketiga, sesuatu yang menjadi hewan, dari hewan. Nah, benda-benda yang najis tapi bisa suci itu ada 3 disebutkan. Yang pertama tadi disebutkan khamar ataupun arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Nah, kenapa benda yang najis ini bisa suci, khamar ini bisa suci? Karena dianggap telah berubah warna, telah berubah zat, karena sifat dan zatnya itu telah berubah, maka dapat dikatakan suci. Dan yang kedua, kulit bangkai jika telah disamak. Nah, seperti yang kita tahu, bangkai hewan selain manusia dan hewan laut itu najis. Nah, kenapa bisa suci? Bisa suci jika disamak. Nah, sama itu apa? Sama itu adalah proses membersihkan sisa-sisa daging yang ada di kulit hewan, daging ataupun lemak yang ada di kulit hewan, dengan dibalur kapur, garam dan sejenisnya, hingga menetralisir bau dan juga bau dari kulit bangkai tersebut, sehingga dijemur dan kering, sehingga kulit itu tidak membusuk. Itu adalah samak. Jadi kulit bangkai yang disamak itu tidak lagi najis tapi sudah suci. Dan yang terakhir itu tadi disebutkan bahwa sesuatu yang menjadi hewan. Maksudnya itu sesuatu yang menjadi hewan sekaligus asalnya najis, seperti ulat. Nah, ulat jika sudah ulat ketika mati itu kan berubah menjadi tumbuh bangkai. Nah, terus kan dia jadi belatung dan dia gitu terus-terusnya. Jadi hewan yang membusuk, maksudnya itu hewan yang membusuk kemudian hancur lebur menjadi debu di tanah dengan tanah, lalu ya udah berjadi, maka hukumnya itu sudah tidak lagi najis karena sifat aslinya sudah hilang total. Saya ulang ya. Dan yang ketiga itu sesuatu yang menjadi hewan sekalipun asalnya najis. Misalnya seperti ulat yang tumbuh pada bangkai, misalnya belatung. Nah, kenapa bangkai hewan yang membusuk kemudian hancur lebur dengan tanah itu tuh tidak lagi dikatakan najis karena sifat aslinya itu sudah berubah total. Seperti itu. Kita lanjut ke macam-macam najis. Paslun, suatu pasal,
An-najasatu adapun najis salah satu itu ada 3 macam. Mukhalladah yaitu najis mukhalladah, wa mukhaffafah dan mukhaffafah, wa mutawassithah dan mutawassithah. Al-mukhalladah adapun najis mukhalladah najasatul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima. Dan adapun najis mukhalladah itu adalah najis dari anjing dan juga babi atau anak dari salah satu keduanya. Wa mukhaffafah adapun najis mukhaffafah baulus sobi'i alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini Adapun najis mukhaffafah adalah kencing anak laki-laki yang anak tersebut masih belum makan selain air susu dari ibunya dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Wa mutawassithah dan juga najis mutawassithah syairun najasati selain najis-najis yang di atas. Nah, kita bicarakan dari najis mukhalladah. Najis mukhalladah itu adalah najis berat dan tadi disebutkan bahwasanya salah satu itu adalah najis anjing, babi ataupun keduanya. Nah, ataupun campuran hasil keduanya. Nah, dari najis mukhalladah itu kan termasuk ke dalam kategori najis berat. Oleh karena itu untuk mensucikannya perlu dibasuh, harus dicuci 7 kali dengan debu, dengan tanah atau debu yang suci. Dan yang kedua adalah najis mukhaffafah ataupun najis ringan. Nah, najis ringan ini tadi disebutkan bahwasanya air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Nah, cara mensucikannya cukup dengan air suci hingga hilang warna, bau, dan juga rasanya. Yang terakhir adalah najis mutawassithah ataupun najis pertengahan. Nah, najis mutawassithah ini adalah semua najis yang tidak ada di mukhalladah dan juga mukhaffafah. Apa dong contohnya? Contohnya air kencingnya manusia dan juga bangkai, darah. Bangkai itu seperti bangkai ikan, bangkai hewan-hewan, dan bangkai itu, saya ulang. Dan najis mutawassithah, najis pertengahan. Mutawassit yaitu pertengahan. Najis mutawassithah itu adalah yang selain dari kedua najis tadi, kecuali selain dari mukhaffafah dan mukhalladah. Apa tuh contohnya najis mutawassithah? Seperti air kencing, darah, bangkai manusia, ikan dan juga belalang. Dan yang terakhir arak, khamar, muntah dan segala macam. Nah, itu tuh secara mensucikannya cukup dicuci dengan air suci sehingga warna, rasa dan baunya berubah. Berubah di sini maksudnya hilang warna, bau dan rasanya. Dan najis mukhaffafah, najis ringan yang tadi disebutkan bahwasanya najis dari air kencing anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan masih makan dari air susu ibunya. Itu gimana cara mensucikannya? Cukup dipercikkan saja ke bagian yang terkena najis. Jadi tidak perlu dicuci dengan air mengalir, itu tidak perlu. Faslun yang selanjutnya, cara mencuci najis. Faslun, sebuah pasal. Al-mukhalladah adapun najis mukhalladah tathuru bi sab'i ghasalatin. Bisa suci dengan 7 kali basuhan. Ba'da idzalati ainiha, setelah menghilangkan zat najisnya, idahunna salah satu 7 basuhan biturabin dicampur dengan debu. Wa mukhaffafah adapun najis mukhaffafah tathuru bi rasyil ma'i, itu bisa disucikan dengan cara memercikkan air alaiha pada najisnya, ma'al khalabah serta merata, wa idzalati ainiha dan menghilangkan zat najisnya. Mutawassithah adapun najis mutawassithah tangqasimu ila qismaini, itu najis mutawassithah itu terbagi menjadi
dua. Ainiyatu yaitu najis ainiyah, wa hukmiyah dan najis hukmiyah. Al-ainiyah adapun najis ainiyah allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda min idalati launiha. Wariha wa ta'miha. Adapun najis ainiyah ialah najis yang mempunyai warna dan bau dan rasa, maka seharusnya menghilangkan warnanya, baunya dan juga rasanya. Wal hukmiyah dan najis hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika kharayul ma'i alaiha. Adapun najis hukmiyah ialah najis yang tidak berwarna dan tidak ada bau, tidak ada rasa, ialah najis yang cukup bagimu untuk mengalirkan air di atas najisnya saja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sesuatu yang terkena najis mukhalladah ataupun najis berat, itu cara mensucikannya harus dibasuh 7 kali basuhan, dengan salah satu basuhannya itu harus dicampur dengan debu ataupun tanah yang suci. Dan yang kedua, apabila kita terkena najis mukhaffafah atau najis ringan, itu cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke tempat najisnya. Dan yang ketiga, najis mutawasithah atau najis pertengahan itu ternyata dibagi menjadi 2, najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah itu memiliki warna, memiliki rasa, memiliki bau, maka harus menghilangkan warna, rasa, dan bau tersebut. Contohnya apa? Seperti air kencing, kotoran hewan, dan lain-lain. Dan sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, rasa, dan juga bau. Contohnya seperti air kencing yang sudah kering dan lain-lain. Maka cara membersihkannya gimana? Cukup dengan mengalirkan air ke tempat najisnya tadi. Seperti itu. Kita lanjut ke pasal selanjutnya. Paslun, suatu pasal. Aqallul haidu ataupun waktu minimal haid yaumun walailun ialah sehari semalam. Wa ghalibuhu dan adapun pada umumnya situn aw sab'un 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman. Adapun maksimal waktu haid itu 15 hari bilayaliha dengan malam harinya aqallut tahiri. Adapun minimal sucinya bainal haidataini 15 yauman, di antara 2 haid 15 hari. Wa ghalibuhu adapun kebiasaannya arba'atun wa ishruna yaitu 24 hari au thalathatun wa ishruna ataupun 32 hari wala haddan dan tidak ada batasan yaktarihi untuk maksimal sucinya. Aqallun nifas adapun minimalnya nifas majjatun wa qalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Adapun minimalnya nifas itu adalah keluar sekali. Adapun kebiasaannya itu adalah 40 hari dan maksimalnya itu adalah 60 hari nifas. Nah, masa tadi disebutkan bahwasanya masa paling sedikit dari haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam, dan sedangkan pada umumnya itu 4 atau 7 hari. Seperti yang kita tahu itu adalah seminggu, dan maksimal haid itu adalah 15 hari. Dan paling sedikit masa suci antara 2 kali haid itu adalah 15 hari. Bisa juga umumnya 23 sampai 24 hari, dan paling banyak itu tidak ada batasnya. Untuk paling sedikitnya masa nifas itu adalah setetes saja, dan pada umumnya itu selama 40 hari, dan maksimalnya itu untuk nifas ada 60 hari.
Kita lanjut ke bab uzurnya sholat. Faslun, suatu pasal. Aqdarus sholat, adapun uzur-uzurnya sholat, itnani, itu ada dua perkara. An-naumu, tidur, wan nisyanu, dan lupa. Nah, yang diperbolehkannya meninggalkan sholat itu ada pada waktunya. Yang pertama itu tidur, dan yang kedua itu lupa. Nah, orang yang berhalangan tersebut, orang yang uzur untuk sholat tersebut tidak berdosa kecuali dia menyengaja tidur ataupun mengerjakan pekerjaan berat padahal waktu sholat sudah mau tiba, atau melalaikan sehingga waktunya habis. Nah, jadi misal dia itu lupa sholat karena dia tidur tidak sengaja, atau dia sengaja nih mau tidur, oh ini udah mau dekat waktunya asar, aku tidur, sampai bangunnya itu pas maghrib, jadi kelewat sholat asarnya itu dengan sengaja, karena dia tidur dengan sengaja, maka itu berdosa. Tapi jikalau dia tidur terlelap, tidak sadar karena mau memasuki waktu asar dan sudah mau memasuki waktu maghrib, dan itu tidak dihitung berdosa. Seperti itu. Faslun, suatu pasal. Syurutus sholatu samaniyatun. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Taharul hadatsain, suci dari 2 hadas. Wa taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani, suci dari najis pada baju, badan dan juga tempat. Syatrul aurat, menutup aurat. Wal istiqbalul kiblat, dan menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, terhadap fardu-fardu sholat. Wa alla yaqtaqida fardha min furudiha sunnatun wajtinabul mubtilati, dan hendaknya tidak meyakini terhadap fardu dari fardu-fardunya sholat sunnah, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Al-ahdatsu itnani, adapun macam-macam hadas itu ada 2. Asghoru, hadas kecil, wa akbaru, hadas besar. Fa asghoru, dan adapun hadas kecil, ma au jabal wudu'u, yang adapun hadas kecil itu yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, adapun hadas besar, ma au jabal ghusl, yang mewajibkan untuk mandi. Nah, syarat-syarat sholat tadi itu ada 8. Yang pertama harus suci dari 2 hadas, maksudnya hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kedua, suci dari najis di badan, pakaian, dan juga tempat sholatnya nanti. Dan yang ketiga itu menutup aurat. Seperti yang kita tahu, sholat itu kalau untuk perempuan menutup seluruhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan, itu tidak apa-apa. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, telah masuk waktu sholat. Yang keenam, harus tahu fardu sholat. Fardu atau rukun sholat. Yang ketujuh, tidak boleh menganggap satu kefarduan dalam perbuatan sholat dianggap sunnah. Dan yang kedelapan, meninggalkan hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat. Dan untuk hadas itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu ialah yang mewajibkan wudhu, sedangkan hadas besar ialah hal yang mewajibkan mandi. Nah, bahasa lainnya adalah hadas kecil itu yang bisa hilang sebab telah berwudhu. Seperti habis buang angin nih, wudhu lagi, berarti kan sudah tidak berhadas. Buang air kecil, buang air besar. Nah, sedangkan hadas besar itu hilang sebab telah melakukan mandi. Jadi, misalnya setelah haid kita mau suci, mau sholat, maka kita harus mandi wajib terlebih dahulu. Auratu arba'atun, adapun macam-macam aurat itu ada 4 macam. Auratu rajul, yaitu aurat laki-laki, mutlaqan wal amati fis sholati ma baina surati wal rukbati. Aurat laki-laki yang mutlak itu aurat laki-laki dengan mutlak, dan aurat perempuan budak di dalam sholat ialah bagian antara pusar dan lutut. Wa auratul hurrati fis sholati
jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini. Dan adapun aurat perempuan merdeka di dalam sholat ialah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Wa auratul hurrati, dan pun auratnya perempuan merdeka, wal amati, dan budak perempuan, indal ajanibi jami'ul badani, sama orang yang bukan mahram itu seluruh badan. Wal inda rimiha, dan ketika bersama mahram, wan nisa'i, dan para perempuan, ma baina surati wa rukbati, bagian antara pusat dan juga lutut. Nah, aurat itu dibagi menjadi 4. Aurat laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu adalah di antara pusat dan juga lutut. Begitu pula bagi budak. Aurat perempuan di waktu sholat ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat perempuan yang merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram itu seluruh bagian tubuh. Dan yang terakhir, dan bila di hadapannya mahram atau sama-sama perempuan, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Kita lanjut. Faslun, suatu pasal. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat, sabahat asyarah, ada 17 perkara. Al-awalu, yang pertama, an-niyat, niat. Al-thani, takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram. Al-thalith, yang ketiga al-qiyam walal qadiri fil fardi, berdiri atas orang yang mampu dalam sholat fardu. Ar-rabi, yang keempat, qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Al-khamis, yang kelima, ruku, melakukan ruku. As-sadis, tuma'ninah fihi, yang keenam adalah tuma'ninah di dalam ruku. As-sabi, dan yang ketujuh i'tidal. As-samin, yang kedelapan tuma'ninah fihi, tuma'ninah setelah i'tidal. At-tasi, dan kesembilan sujud marrotain, dengan sujud 2 kali. As-sair, ada yang ke-10 tuma'ninah fihi, tuma'ninah setelah sujud. Al-hadita asyarah, julusu baina sajadataini, duduk di antara 2 sujud. As-sani asyarah, tuma'ninah fihi, tuma'ninah di dalam duduk di antara 2 sujud. As-salita asyarah, yang ke-13 at-tasyahud al-akhirah, tasyahud yang akhir. Ar-rabi asyarah, adapun yang ke-14 qu'udu fihi, duduk tasyahud akhir. Al-khamita asyarah, yang ke-15 as-salatu ala Nabi Muhammad SAW, salat kepada Nabi Muhammad SAW, fihi, di dalam tasyahud akhir. As-sadis asyarah as-salam, dan yang ke-16 adalah salam. As-sabi asyarah tartib, adapun yang ke-17 adalah tertib. Nah, di pasal ini disebutkan tentang 17 rukun sholat. Dan yang pertama tadi niat, takbiratul ihram, jadi niat di dalam hati saat takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sebagai memulai sholat. Dan yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca al-fatihah. Yang kelima ruku. Dan yang keenam tuma'ninah. Nah, tuma'ninah ini paling jarang diperhatikan orang saat sholat. Jadi setelah ruku kita tuma'ninah, kita tunggu dulu, terus kita i'tidal, bangkit dari ruku, kita tuma'ninah, sujud, bangkit dari sujud, tuma'ninah lagi. Nah, sujud 2 kali, tuma'ninah, duduk di antara 2 sujud, terus tuma'ninah di waktu duduk di antara 2 sujud, terus tasyahud akhir, kita membaca tasyahud akhir dan juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-16 mengucapkan salam dan juga tertib. Tertib ini kembali seperti pengertian sebelumnya, yaitu sesuai dengan urutan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke tingkatan niat. Faslun, suatu pasal, an-niyatu, adapun niat salah satu darajatan, mempunyai 3 tingkatan. Imkanatus sholat, yaitu jika sholat fardun wajibah, fardu maka wajib,
Qad'ul fi'li mengerjakan menyengaja pekerjaan, wa ta'yin dan menentukan sholat, wa faradiyatu dan kefarduan, wa in kanat nafilatan jika ada sholat sunnah, muwaqqatatan karotibatin yaitu memiliki waktu seperti sholat rawatib, au dzati sababin atau sholat yang memiliki sebab, wajibah qasdul fi'li maka wajib menyengaja pekerjaan, wa ta'yina dan menentukan sholat, wa in kanat nafilatan mutlaqatan jika ada sunnah yang mutlak, wajibah qasdul fi'lu maka wajib menyengaja pekerjaan faqad maka wajib menyengaja pekerjaan saja. Al fi'lu usolli wa ta'yinu zuhran. Adapun yang dimaksud fi'lu ialah lafaz usolli, adapun yang dinamakan ta'yin zuhran au asran adalah lafaz zuhran atau lafaz asran, wa faradiyatu adapun yang dinamakan fardu fardhan ialah lafaz fardhu. Penjelasannya adalah kan niat itu ada 3 tingkatan. Nah, apabila sholat itu fardu maka wajib mengerjakannya itu usolli, lalu nama sholat yang dikerjakan, lalu sholatnya usolli, dan wajib menyinggung kefarduannya. Jadi usolli fardhu zuhri. Nah, 3 lafaz ini wajib tersirat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun melepaskan niat sebelum mulai takbiratul ihram itu dianjurkan atau disunahkan. Nah, yang kedua itu maksudnya tingkatan niat yang sholat itu terbatas waktunya. Sholat sunnah itu terbatas waktunya. Misalnya seperti sholat duha dan juga sholat tahajud, dan juga sholat yang ada sebabnya seperti sholat gerhana. Maka wajib bermaksudkan sholat tersebut, misalnya usolli sunnatud duha, usolli qobliyah zuhri sunnah. Nah, seperti itu. Dan lafaz ini wajib terbesit di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, begitu juga dengan niat yang ketiga adalah sholat yang tidak punya sebab, tidak punya waktu, seperti ya mau sholat aja dalam bentuk mau mendekat kepada Allah gitu. Dan itu tuh tidak ada batasan rakaat, tidak ada batasan waktu dan juga sebab, dan itu diperbolehkan saja. Dan lafaz niatnya itu cukup usolli saja. Maksudnya kalau yang lain kan itu pasti ada, kalau yang sholat fardu tadi ada usolli fardu zuhri, kalau sholat sunnah usolli sunnat duha. Kalau untuk sholat yang tidak ada keterangan batasan waktu ataupun sebabnya itu cukup usolli saja, seperti itu. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Faslun, suatu pasal. Syurutu takbiratul ihram, adapun syarat-syarat takbiratul ihram sittata asyara, ada 16 syarat. Yang pertama, taqa'a halatal qiyami fil fardi, hendaknya dikerjakan dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Wa an takuna bil arabiyati, dan hendaknya takbir itu dalam bahasa Arab. Wa an takuna lil lafzil jalalati, dan hendaknya takbir itu menggunakan lafaz jalalah. Wa bil lafzil akbari, dan menggunakan lafaz akbar. Wa tartib, dan tartib bainal lafzi, dan tertib di antara 2 lafaz. Wa alla yamudda hamzata jalalah, dan hendaknya tidak membaca panjang hamzah dan tidak membaca panjang lafaz hamzah jalalahnya. Wa ada mumaddiba akbar, dan tidak adanya bacaan panjang pada ba-nya akbar. Dan wa alla yushaddidal ba, dan hendaknya tidak mentasydidkan huruf ba. Wa alla yadida wawa, dan hendaknya tidak menambah huruf waw. Waw sakinatan aw mutaharrikatan baina kalimataini, dan hendaknya tidak menambahkan huruf
waw sukun atau waw berharokat di antara dua kalimat. Wa alla yazida wawan qabla jalalati, dan hendaknya tidak menambah huruf waw sebelum lafaz jalalah. Wa alla yakifa baina kalimataini takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan hendaknya tidak berhenti di antara dua kalimat takbir dengan berhenti yang lama dan tidak berhenti yang pendek. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan hendaknya minimal mendengarkan terhadap dirinya sendiri terhadap semua huruf takbir. Wa dukhulul waqti fi mawaqqati, dan masuk waktu dalam sholat yang memiliki waktu, masuknya waktu sholat. Wa iqa'uha halal istiqbali, dan melaksanakan takbir seraya menghadap kiblat. Wa alla yuhilla biharfin min hurufiha, dan tidak menyalahi dengan huruf-huruf dari huruf-hurufnya takbir. Wa ta'khira takbiratil ma'mumi an takbiratil imami, dan mengakhiri takbirnya makmum dari takbirnya imam. Nah, syarat-syarat takbiratul ihram tadi sudah disebutkan bahwasannya ada 16. Yang pertama tadi harus dibaca saat berdiri saat sholat fardu, dan yang kedua wajib berbahasa Arab, harus dengan lafaz Allah, dan yang keempat harus dengan lafaz akbar, dan tertib antara dua lafaz tersebut atau berurutan, Allah dulu baru akbar. Dan hamzah lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan, huruf ba pada lafaz akbar tidak boleh dipanjangkan, huruf ba pada akbar tidak boleh bertasydid, dan tidak boleh menambahkan waw hidup ataupun waw sukun di antara kedua kata Allahu Akbar tadi. Nah, sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah huruf wa. Di antara lafaz Allah dan akbar tidak boleh berhenti lama ataupun berhenti sebentar. Dan juga seluruh huruf-huruf takbiratul ihram itu bisa didengar jelas bisa dilafalkan jelas, tidak batin, tidak di dalam hati. Dan mengucapkan lafaz takbiratul ihram itu ketika sudah masuknya waktu sholat, dan tidak boleh merusak ataupun merubah huruf-huruf dari takbiratul ihram. Dan juga ketika kita menjadi makmum, kita melafazkan takbiratul ihram itu setelah imam. Seperti itu. Faslun, suatu fasal, syurutul Fatihah. Adapun syarat-syarat membaca Al-Fatihah asyaratun, ada 10. At-tartib, yang pertama tertib, wa maula'u, terus menerus, wa mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf Al-Fatihah, wa mura'atu tasydidatiha, memperhatikan tasydidnya surah Al-Fatihah, wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan hendaknya tidak berhenti yang lama, wala qasiratan, dan tidak berhenti yang pendek, yaksidu biha qad al-qiraati, tidak berhenti yang pendek yang menyengaja dengan saktah terhadap memutuskan bacaan. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayat Al-Fatihah. Wa minha, di antara ayat Al-Fatihah, al-basmalatu wa adamul lahni, di antara surah Al-Fatihah itu adalah al-basmalah. Wa adamul lahnil muhilli bil makna wa takuna halalatal qiyami fil fardi. Dan yang kedelapan, tidak adanya pelo yang dapat merusak terhadap makna. Dan yang kesembilan, tidak adanya hendaknya membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Wa an yusmi'a nafsahul qira'ata, dan hendaknya mendengarkan terhadap dirinya sendiri, dan hendaknya mendengarkan bacaan dari dirinya sendiri. Allah yatakhallalaha, dan hendaknya tidak menyela-nyelai bacaan. Wa Allah yatakhallalaha dzikru ajnabiyyu, dan hendaknya tidak menyela-nyela bacaan zikir yang lain. Nah, syarat-syarat membaca Al-Quran ada 10. Yang pertama, tertib sesuai dengan urutannya, urutan nasnya, urutan surahnya, urutan ayat surah Al-Fatihahnya.
Dan yang kedua, terus menerus antara semua ayat. Dan yang ketiga, membaca huruf-hurufnya, membaca tasdid-tasdidnya, kemudian yang kelima di antara ayat-ayat Al-Fatihah, ketika membaca tidak boleh berhenti terlalu lama ataupun sebentar dengan maksud untuk memotong bacaan. Dan yang keenam, harus membaca semua ayat, termasuk basmalah. Dan yang ketujuh, tidak boleh ada bacaan lain yang tidak tepat yang dapat merusak makna dari Al-Fatihah itu sendiri. Dan yang kedelapan, Al-Fatihah harus dibaca ketika berdiri saat sholat fardu. Dan yang kesembilan, seluruh bacaan Al-Fatihah harus dapat didengar oleh telinga sendiri, kecuali orang yang tuli. Dan yang kesepuluh, di antara ayat-ayat Al-Fatihah tidak boleh disela-selai oleh zikir yang lain. Dan jika membaca Al-Fatihah, di sela-sela bacaannya dia melakukan bersin dan dia mengucapkan Alhamdulillah, maka bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal. Nah, kasus lain, meskipun di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah dia membaca dua huruf yang makna seperti ki ataupun la, maka bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal. Nah, kita lanjut pada tasydid di dalam Al-Fatihah. Faslun, suatu pasal, tasdidatul Fatihah, adapun tasdid-tasdidnya Fatihah, arba'at asyara, ada 14 macam. Bismillah, ada peratas bismillah. Fauqal lam, ada di atas lam. Ar-Rahman, fauqar ra'i, ada Ar-Rahman ada di atas ra. Ar-Rahim, ada pun fauqar ra, di atas ra. Alhamdulillah, fauqal lamil jalalah, di atas lam jalalah. Rabbil alamin, fauqal ba, di atas huruf ba. Ar-Rahman, fauqar ra, di atas huruf ra. Ar-Rahim, fauqar ra, di atas huruf ra. Al-Malik Yaumiddin, fauqad dal, di atas huruf dal. Iyyaka na'budu, fauqal ya, di atas huruf ya. Wa iyyaka nasta'in, fauqal ya, di atas huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim, fauqas shad, di atas huruf shad. Siratal ladzina, fauqal lam, di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fauqad dal wa lam, di atas huruf qaf dan lam. Nah, itu pun tasydid yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Fatihah itu ada 14. Yang pertama di bismillah di huruf di atas lam, Ar-Rahman di atas ra, Ar-Rahim di atas ra, Alhamdulillah di atas lam, Rabbil alamin ba, Ar-Rahman ra, Ar-Rahim di atas ra, Malik Yaumiddin di atas dal, Iyyaka na'budu di atas ya, Iyyaka nasta'in di atas ya lagi, Ihdinas siratal mustaqim di atas shad, Siratal ladzina di atas lam, An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di atas do dan di atas lam. Nah, pas 14. Wa faslun, suatu pasal, yusannu ra'ful yadaini fi arba'ati mawadi'. Disunahkan mengangkat kedua tangan di beberapa tempat, di 4 tempat. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, wa inda ruku, dan ketika ruku, wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal, dan yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, bangkit ketika i'tidal, bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Faslun, suatu pasal, syurutus sujud, adapun syarat-syaratnya sujud, sab'atun, ada 7 perkara. Ayyash judah, ketika hendak sujud, ala sab'ati a'do'in, atas 7 anggota, atas beberapa anggota. Wa an takuna jabahatahu maksyufatan, dan hendaknya sujud dengan dahi yang terbuka. Wa tahamulu bi ra'sihi, dan menekankan kepalanya. Wa adamul mu'i bi ghairihi,
dan tidak turun selain sujud, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokati, dan hendaknya tidak sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya, wartifa'u asafilihi ala alihi, dan meninggikan bagian-bagian bawah orang atas bagian-bagian atas, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'nina di dalam sujud. Nah, syarat-syarat sujud itu ada 7, harus dengan ketujuh anggota badan, sebagaimana keterangan 7 anggota badan. Dahi harus terbuka, ini tidak boleh ketutupan oleh kain. Kepala harus ditekan ketika sampai ke tempat sujud, kita menekankan dahi kita ke tempat sujud. Dan yang keempat, tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk kecuali untuk sujud. Jadi kita membungkuk itu untuk sujud, tidak untuk yang lain. Dan yang kelima, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan orang yang sujud. Jadi kita tidak boleh seperti sholat di atas spring bed, itu kan bergerak ya. Jadi kita tidak boleh sholat di tempat yang bergerak. Dan yang keenam, kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Dan yang ketujuh, harus tumakninah atau berhenti sejenak di dalam sujud tadi. Khotimatun a'dha'us sujud, penutup adapun anggota-anggota sujud sabatun itu ada 7. Jabahahu, yaitu dahi, wa butunul kaffaini, dan 2 telapak tangan, wa rukbatani, dan 2 lutut, wa butunu asabi'ir rijlaini, dan bagian dalam jari-jari kedua kaki. Nah, anggota sujud itu dikatakan ada 7. Yang pertama dahi, yang kedua 2 dan 3 itu adalah telapak tangan, 3 dan 4 itu adalah 2 lutut, 6 dan 7 itu adalah bagian dalam jari-jari kedua kaki. Jadi kaki itu begini, harus bagian dalamnya itu menampak untuk sujud. Nah, selayaknya orang sujud itu udah pasti dahinya menempel kepada sajadah. Selanjutnya orang yang sujud juga jangan lupa untuk memancatkan ujung-ujung jari kaki seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena sebagian besar orang yang sholat itu jarang memperlihatkan hal ini, menancapkan jari-jari kaki itu. Dan juga tumakninah di dalam sujud. Dan pasal yang terakhir adalah tasydid pada bacaan-bacaan tasyahud. Faslun, suatu pasal, tasydidatu tasyahud, adapun tasydid tasyahud ihda wa ishruna, ada 21 tasydid. Khamsun fi akmalihi, adapun yang 5 itu di dalam sempurnanya tasyahud. Wasittata asyara, adapun yang 16 fi aqallihi ialah minimalnya tasyahud. At-tahiyatu ala ta'i wa ya, ada di atas ta dan ya. Mubarakatus sholawatu, adapun lafaz itu ala swad, di atas swad. Tayyibatu ala ta wa ya, di atas huruf ta dan ya. Lillahi ala lamil jalalah, di atas huruf lam jalalah. Assalam ala sin, di atas huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ya wa nun wal ya, di atas huruf ya, nun dan ya. Warahmatullah alal lamil jalalah, di atas huruf lam jalalah. Wabarakatuh salamu ala sin, di atas huruf sin. Alaina wa ala ibadillah alal lamil jalalah, di atas lam jalalah. As-salihin ala sad, di atas huruf sad. Asyhadatu alla ilah alal lamil alif, di atas lam alif. Illallah ala lamil alif, di atas lam alif. Wala lamil jalalah, dan lam jalalah. Wa asyhadu anna ala nun, di atas huruf nun. Muhammad Rasulullah alal mima Muhammadin wa alal ra'i wa lamil jalalah, di atas mim lafaz Muhammad dan juga ra, dan juga di atas ra, dan di atas lam jalalah. Nah, dengan pembahasan yang sangat panjang ini kita dapat simpulkan bahwasanya agama Islam telah menyusun kerangka yang sangat rapi
dimulai dari rukun Islam dan juga rukun iman sebagai fondasi, dan juga lafaz la ilaha illallah yang merupakan inti dari tauhid, dan dan tanda-tanda kapan muslim itu balik dan mempunyai kewajiban. Islam juga mengajarkan kita tentang bersuci, gimana cara mensucikan najis, gimana cara syarat sahnya sholat, bahkan hingga gimana caranya bersuci walaupun tidak ada air seperti tayamum, lengkap dengan syarat dan hal-hal yang membatalkannya juga. Nah, semua ini tuh menunjukkan bahwasannya Islam itu menunjukkan gimana kebersihan dari lahir dan batin. Semua ini menunjukkan syariat Islam yang sangat peduli dari lahir dan batin gitu loh. Bahkan kesucian kita tuh sangat diperhatikan. Belum lagi masuk ke sholat, syaratnya, rukunnya, hal yang membatalkannya, bahkan dari takbiratul ihramnya, semua dijelaskan secara detail di dalam kitab ini juga. Oleh karena itu, ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi sebuah ketaatan kita kepada Allah melalui lisan, melalui hati, melalui lisan dan juga perbuatan. Sekian penyampaian materi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat kesalahan lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.